sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Lebih lagi, lebih lagi. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami, ini tubuhmu yang ada di Semarang. Kami tahu Tuhan, Engkau akan melakukan pekerjaan yang besar di kota ini. Lanjutkan perkara yang lebih hebat. The greater glory is coming. Urapi hambamu dan urapi seluruh umatmu. Pakai kami seturut kehendak dan rencanamu. Di dalam nama Yesus yang siap katakan, amin. Haleluya. Sebelum duduk, katakan sebelah kiri sebelah kanan, siap-siap Anda akan dipakai Tuhan secara dahsyat. Katakan bukan basa-basi loh. Silakan duduk. Dalam nama Yesus. The moment kali ini Tuhan bicara mengenai wake up. Wake up. Karena dengan situasi pandemi yang ada yang berjalan 2 tahun, lucu banget ya ini di TV. Saya beberapa hari yang lalu baca rolling text, Moderna mengatakan bahwa varian baru akan datang yang lebih ganas lagi. Kata saya welcome. Orang yang tukang jualan kan begitu terus kan. Nah, jadi bagi saya ini apapun yang terjadi ke depan, kegoncangan, itu memang Tuhan izinkan supaya menggoncangkan semua supaya nyata yang tidak tergoncangkan. Dan yang tidak tergoncangkan hanyalah orang yang berdiri di atas firman Tuhan. Amin. Saya ini belajar dalam beberapa bulan ini mengenai kehidupan. Tadi pagi saya share banyak mengenai bagaimana saya mengalami kehidupan yang sedang diperas sama Tuhan seperti buah zaitun yang ada di dua batu kilangan yang diperas seperti itu supaya airnya itu mengalir. Saya baru kehilangan anak sulung saya dan itu bukan teori. Kalau saya menguat-nguatin diri hari ini, ya saya katakan bahwa itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Karena Bapak Ibu sekalian, saya malah dipakai untuk menggerakkan bangsa-bangsa di dunia membuat wake up call ini. Dengan nanti bulan Mei tanggal 17 sampai 19 Mei 2022 situasi pandemi seperti ini kita membuat namanya WPA kedua yang itu 10 tahun yang lalu dan 10 tahun yang lalu itu dihadiri oleh 9.600 delegasi dari seluruh dunia dari 78 negara dan itu merupakan satu gerakan doa terbesar sedunia yang pernah dikenang oleh seluruh dunia. Yang pertama dulu di Korea. Korea itu selalu menjadi tolok ukur bagi revival bagi Asia. Tetapi sejak 10 tahun yang lalu itu move sampai ke wilayah yang lebih timur dan Indonesia. Dan lahir satu gerakan namanya My Home Indonesia. My Home Indonesia itu M besar. M besar. Jadi dimanapun kita berada itu harus menjadikan kota kita menjadi rumahnya Tuhan. Dan itu gak mudah. Ini bukan proyek bagi sembako, bukan bikin dapur umum, bukan bikin bagi-bagi untuk orang isoman dan lain sebagainya. Tetapi ini merupakan perilaku hidup untuk menjadikan kotanya rumah Tuhan. M besar. Jadi kalau di Semarang ini harus jadikan jadi my home Semarang. Semarang rumahku, ku-nya ku besar. Ternyata perilaku ini mengubah sifat seseorang, mengubah perilaku seseorang menjadi orang itu jadi berotoritas atas kotanya. Contoh aja ini gereja ini dikelola oleh HTE, oke? Tentunya ada Bapak Gembala dan pengurus di sini. Kalau Anda masuk ke wilayah ini tanpa seizin beliau itu namanya penyamun, penjahat.
Tetapi Anda diundang ke sini dan Anda menikmati pesta rohani seperti ini, itu atas dasar otoritas, undangan seseorang. Nah, tahu nggak bahwa Tuhan itu sedang mengundang di kota Semarang, jangan punya roh in the coast. Apa itu? Ya cari berkat di sini. Tapi ini harus jadikan rumah kita bersama. Dan saya amazed banget sekarang orang yang namanya mengadopsi kota. Itu mengadopsi kota itu punya spirit of adoption ya. Jadi biasanya dia mungkin menggelandang di kota cari berkat, minta kesembuhan, minta ini. Tetapi dia menjadi owner untuk rumah itu, untuk merawat rumah itu. Apa yang terjadi? Tuayan raya sedang terjadi luar biasa. Dan orang-orang yang sederhana yang tidak pernah tampil ke permukaan sekarang jadi nampil luar biasa. Saya bersyukur sekarang anak-anak rohani, saya tuh sedang membuat satu namanya My Home. My Home M-nya tetap besar ya, My Home Edu. Membuat edukasi bagaimana dengan masa pandemi seperti ini ada peluang-peluang apa. Terus membentuk UMKM dan lain sebagainya. Terus bikin sampai ribuan bahkan di seluruh Indonesia PKL. Ini sedang di training, di equip sedemikian rupa. Cross the border. Bahkan kita tahu sejarah kota itu, kita cabut sejarah-sejarah akar jahat, tapi kita harus mereplan kembali, membangun kembali, menanam kembali apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan, blueprint Tuhan atas kota itu. Nah, jadi dalam 10 tahun ini merupakan buat saya ini satu pekerjaan yang super luar biasa bahwa My Home Indonesia ini original lahir dari Indonesia harus mengembang ke bangsa-bangsa. Jadi ada nanti My Home India, My Home Malaysia, My Home Finlandia dan sebagainya. Jadi ini merupakan gerakan orang-orang kudus. Nah tolong doakan, kita lihat dulu klip ini 1 menit. WPA 2022, jadi bukan mengundang kita di satu stadion besar. Dulu 378 kota menyelenggarakan acara ini, stadion-stadion full, ballroom full, tetapi kali ini kita hybrid ya. Jadi hanya 75 pemimpin saja dari seluruh dunia yang datang, nanti ada di Sentul City, tetapi akan di-blast ke seluruh dunia dan diterjemahkan ke 12 bahasa di dunia ya. Kita akan menggerakkan mungkin jutaan, ratusan juta, we don't know. Tapi sekarang negara-negara sedang bergerak. Nah saya mau berbicara mengenai bagaimana kita ini ditempatkan di satu kota untuk membuat satu sejarah. Karena kehendak Tuhan di dalam kita itu bukan sekedar pengetahuan, tapi harus jadi perilaku dan harus jadi keputusan. Ada namanya free will, kehendak bebas manusia, tetapi ada juga God's will. Jadi saya dari pagi saya ada satu kata yang benar-benar membuat saya jadi rema, yaitu relationship, hubungan dengan Tuhan. Oke. Nah, firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata begini bahwa mendengar itu lebih baik daripada korban sembelihan. Jadi maksudnya mendengar dan memperhatikan ini penting sekali daripada aktivitas sebetulnya. Karena banyak orang melakukan aktivitas tetapi sejujurnya Tuhan gak suruh. Tuhan gak suruh. Yang Tuhan suruh adalah melekat dengan Tuhan secara pribadi dan tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Nah, kalau kita lihat mandat kerajaan Allah di dunia ini, tentunya di dalam satu ayat yang memang seringkali kita lupakan dan jarang dikhotbahkan. Yohanes 3 ayat 16, coba kita buka Yohanes 3 ayat ke-16. Ini adalah merupakan satu acuan bagaimana kasih Tuhan kepada dunia ini. Coba buka Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tolong dibuka di sini. Belum? Oke. Pada bawa Alkitab? Enggak. Karena udah gampang gereja ya. Coba karena begitu besar. Kasih Allah kan? Terus? Supaya
Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang miss di kita seringkali tidak jadi perhatian, tidak jadi acuan, dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tetapi acuan kita seringkali kasih Allah akan setiap jiwa. Kenapa enggak Tuhan tulis bumi? Nothing is wrong dengan bumi. Sekarang kejadian banjir atau apa itu karena ada penggundulan hutan. Bumi nothing is wrong, tidak ada yang salah dengan bumi. Apakah bumi itu misalkan pohon? Apakah pohon ada denominasi? Pohon cengkeh dengan pohon kelapa, misa ada lu, musuh gua. Enggak gitu. Manusia ciptakan tembok, pagar. Apakah ada, maaf ya saya katakan anjing jantan bercumbu dengan anjing jantan? Yang ada manusia. Manusia itu seringkali selalu ingin melanggar. Karena mempergunakan namanya free will-nya, kehendak bebas manusianya. Nah, apa yang dimaksud dunia ini sebetulnya? Sistem. HTE punya sistem. Saya ini orang yang cross the border, cross denomination. Saya ke yang karismatik, yang rematik sekalipun saya pergi. Doktrin yang berbeda-beda, saya di gereja saya sendiri sampai lupa apa tuh liturginya. Saya pikir kenapa gak bubar-bubar? Oh lupa, sampai ada pembisik, pemain musik. Nyanyi, Bapak terima kasih. Oh, itu Bapak terima kasih itu tutup pintu. Itu it's all about the system. Nah bagaimana dengan sistem dunia yang rusak ini dengan ke depan ini akan namanya gereja metaverse. Saya enggak anti dengan metaverse tapi saya selidiki. Karena Tuhan itu berdaulat atas kumpulan raya. Atas 2-3 orang berkumpul, atas komunitas, common unity, community. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka I will dwell among you, I will rule you, aku akan memerintah bersama dengan engkau. Makanya aku bingung kalau social distancing, kan ini bukan social distancing, ini namanya apa tuh? Jaga jarak, physical. Coba kalau Anda sendirian tanpa komunitas begini, Anda main keyboard sendiri, apa Anda sendiri, Anda ketawa sendiri, ngomong sendiri. Jadi error toh. Anda tuh harus punya komunitas. Jadi ini orkestrasinya ini seperti ini. Saya 2-3 minggu yang lalu ketika saya setir, saya dapat link dari teman anaknya saya. Teman anaknya saya dapat kiriman link melalui WhatsApp dari temennya. Jadi temennya temen anak saya. Gimana sih? Pokoknya gitu aja. Anak saya punya temennya lagi. Jelas ya? Dia menikah. Menikahnya pakai metaverse. Aku coba lihat. Gimana? Ternyata dia ya diberkati, ada pendetanya. Terus, wih lucu. Lucunya apa? Papanya datang. Maksudnya papanya udah meninggal. Datang di metaverse itu memberkati. Wah. This is too much. Oke, gereja boleh beli metaverse, boleh beli kafling untuk investasi. Tetapi apakah bisa antisipasi? Ketika mereka
Diperhadapkan dengan satu pilihan, masuk ke gereja mau worshipnya apa? Planet Shakers, Hillsong. Ini worship yang hebat, luar biasa juga, saya senang. Terus pengkhotbahnya siapa? Billy Graham, Yonggi Cho, Raditya Oloan. Bisa. Yang udah almarhum semua. Tahu nggak perkataan daripada Mark Zuckerberg ngomong begini. Dia pendiri daripada Meta, Facebook. Toh. Dia katakan Meta. Dia ngomong imagine itu kan udah pakai ini. Imajinasi. Okay? You can do whatever you want to do. Kau bisa lakukan apapun yang akan kau lakukan. You can imagine that you can do whatever you want to be. Engkau akan seperti apa? Bisa juga saya ini seperti ini tapi kupingnya kuping babi, bisa. Karena dunianya avatar. Avatar itu apa artinya? Avatar itu adalah dewi tinggal bersama dengan kita. Gimana? Menurut Anda gimana? Kalau semua kita pakai free will, apa yang terjadi? Ya. Dalam bahasa Yunani, arti kata daripada dunia ini ada 3 macam. 3 macam. Yang pertama adalah aion. Apa itu? Yang berarti sebuah periode waktu atau satu generasi dalam sejarah manusia dapat ditemukan ini di dalam Matius 13 ayat 22. Oke? Jadi aion ini adalah one period of time or one generation. Saya nggak tahu merasa membuat WPA kedua ini, aduh Tuhan, ini kayak seperti hidup baru lagi, ngulang. Kata saya sampai ngomong ke board, international board, why you choose me again? Enggak ada dari jutaan orang Kristen di Indonesia atau di dunia ini yang bisa kamu pilih. Ada satu orang Amerika dia ngomongin, no, Daniel, please don't go away, okay? You are chosen by God. Dia ngomong itu, kamu dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau dipilih oleh Tuhan berarti kita harus taat. Banyak orang beribadah tapi belum tentu taat di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kenapa ini aion ini disebut one generation? Wow, nanti saya akan singkapkan. Ngerinya generasi ke depan. Yang kedua adalah oikumene. Oikumene yang artinya area atau letak bangsa-bangsa secara geografis. Lalu saya tanya lagi kepada board, international board, why you choose Indonesia? Kenapa nggak Korea Selatan lebih hebat? Brasil lebih luar biasa anak-anak mudanya. Kalau di sini saya ngelihat anak muda, where are you guys? Apakah aku gak pernah muda dulu 30 tahun yang lalu? Kita sudah bergerak kemana, ke kota, ke bangsa, lakukan ini. Bikin desa wisata, bikin itu. Where are you? Kata saya tuh. Apakah kita cukup ibadah, kibar-kibar bendera dan lain sebagainya, bahasa roh terus. Sementara kita enggak ada satu yang bisa jegor gitu kan. Bikin satu terobosan. Nah di sini ketika saya ngomong why you choose Indonesia. Dia ngomong gini, don't you know. Kamu gak tahu bahwa Indonesia is the key nation to unlock the nation. Maksudnya Indonesia ini adalah negara kunci untuk membuka pintu bangsa-bangsa lain. Dan gelombang terakhir itu akan muncul dari timur ke barat, bukan barat ke timur. Siapa yang setuju dengan saya, hai orang Indonesia Semarang? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Wake up call. Jangan tidur. Apapun yang kau punya talentamu anak-anak muda, wake up. Tuhan butuh kalian, sekecil apapun Tuhan butuh itu. Saya sampai sekarang,
Aku nggak perlu pendeta-pendeta besar, aku butuh dayang-dayang aja melakukan ini. Bikin klip yang gimana. Apa you nggak bisa achieve to the gold standard, to the global standard. Yang standar global begitu. This is the time to wake up. Amin. Amin. Bangun, katakan bangun. Lebih keras lagi meskipun Anda pakai masker. 1, 2, 3. Tanah kenapa tandus? Kenapa banyak lahan-lahan kosong tidak digarap? Kenapa desa-desa menjadi kumuh? Where are you guys? Nah, ya habisnya dari keturunan demi keturunan. Seperti itu. Nasib kita sama seperti gini. Saya bicara begini di Balikpapan kemarin. Where are you, church? Sementara jutaan orang kan datang bangun IKN, 1,5 juta orang, 2 juta orang dalam 2 tahun ini akan datang cari rumah aja susah nih sekarang kontrakan. Nah, area secara geografis. Matius 24 ayat 14 dan Injil kerajaan akan diberikan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, tibalah kesudahannya. Lalu yang ketiga, dunia ini artinya kosmos. Kosmos itu apa? Itu ditemukan dalam Markus 16 ayat 15 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, kosmos. Kita ini orientasinya jiwa-jiwa terus. Go to the system. Karena setiap rumah pun punya sistem. Respect ke orang tua. Beda-beda gitu kan. Anak saya itu, gak tahu saya punya 2 anak. Kalau anak cowok itu kan rada cuek gitu kan. Tapi begitu punya mantu. Bisa suara lembut, papa udah makan belum? Suara begini gak pernah nih aku denger nih. Nanti aku beliin ya Pak. Mantu. Aku punya 2 anak cowok gitu. So lovely. Gua lapar dulu gak pernah ditanya-tanya. Tapi cucu, aku lagi kerja. Datang, opa, I love you so much. Wish, wish. Oh, mana anak gua ngomong begitu? Mau tidur, I love you opa. Aduh, makanya kalau ke anak ya, kalau bawa ke mall, Pak beli itu, nanti lagi. Tapi kalau ke cucu, dia nggak nawar, mau beli apa? Nah, jadi kata ini sebetulnya, kosmos ini, kita harus memenetrasi semua sendi sosial. Kemasyarakatan dan kebudayaan, ini disebut mandat budaya. Nah sekarang coba kita telusuri lebih dalam. Kalau free will Anda dipakai, keturunan Anda akan hancur. I want to tell you something very important. Hai orang Kristen, jangan selfish Anda hanya ngurusin dirimu sendiri. Minta berkat hanya untuk dirimu sendiri. Minta mujizat hanya untuk diri kita sendiri. Blessing, blessing, blessing. And you don't know bagaimana sebetulnya engkau harus memelihara generasi ke depan. Tadi saya melihat satu peristiwa di sini. Kalau buat saya itu bukan ritual, bukan hal yang sebetulnya liturgi. Itu anak dibawa sama orang tua diserahkan kepada Tuhan. Awesome banget. Luar biasa. Dibawa kepada Tuhan. Pemimpin rohani memberkati, undercover semuanya. Coba kita buka Kejadian 4, ini mengerikan. Kejadian 4 ayat 17. Kejadian 4 ayat yang ke-17. Jadi belum tentu ya Bapak Ibu sekalian, kalian kalau enggak punya spirit penjaga. Tuhan katakan hati-hati dengan roh Kain di dalam kitab Yudas, nanti kita kupas ya. Di akhir zaman ini hati-hati. Kita nih
gak mau care kepada orang lain, apalagi ke keturunan kita. Itu lebih parah itu. Nah, di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat 16, coba saya akan kupas ya satu persatu ayat-ayat ini. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kita lihat dosa sudah dimulai dari Adam dan Hawa. Tuhan itu sudah menerapkan ada do and don't. Cuman jangan makan buah ini, pengetahuan baik dan jahat. Udah itu aja. Yang lain you can do whatever you want to do. You can eat whatever you have. Yang ini jangan. Kenapa lagi Tuhan gara-gara bikin yang ini satu jangan gitu kan. Ini berbicara mengenai ketaatan. Ini berbicara mengenai free will Anda bisa ditekan enggak? Bisa dikalahkan enggak? Ya. Saya kehilangan anak sulung saya, itu berat buat saya. Dalam 3 jam dia lagi happy-happynya terus 3 jam kemudian meninggal. Oh my God. Terus saya lihat jadwal khotbah saya, oh my God. 2 minggu setelah itu saya khotbah, Pak Victor saya khotbah di satu gereja. Saya enggak cancel. Free will saya mengatakan you just tell. Kau infokan kok kamu gak bisa. Mereka akan ngerti. Aku itu 26 Desember. Awal Januari saya tuh mesti khotbah. Saya diam. Saya dibawa ke green room. Saya khotbah. Saya gak cancel jadwal. Saya khotbah. Kok semua nangis? Bingung. Berarti lu tahu gua semua ya. Semua nangis. Khotbah gak tahu judulnya apa. Ngalor ngidul gua khotbah kemana gak tahu. Tapi semua nangis. Itu ibadah harusnya 1,4 jam jadi 1,5 jam waktu itu. Gak tahu orang bisa menangisnya meraung-raung seperti itu. Lalu saya serahkan ke gembala supaya di close. Kalau enggak close nih ibadah. Saya diajak makan ke green room. Saya diam. Pak, tadi lawatan luar biasa. Gak pernah kayak begini. Mungkin kalian tahu kan saya. Tahu apanya Pak? Saya kan baru ditinggal anak sulung saya. Enggak, kita enggak tahu. Kadang, kita menang tuh belum tentu bahwa kita jadi pemenang. Belum tentu kita tahu bahwa kita ini jadi pemenang gitu kan. Kata saya, kenapa kalian? Itu semua tadi menangis begitu, berarti gua tuh udah pikir di mimbar. Lu tahu gua semua kan lagi sedih kan. Jadi lu ikut sedih tau. Enggak Pak. Itu suara Tuhan buat kami. Tahu nggak apa kekuatan di balik kelemahan? Kalau kita living in the presence. Hidup di dalam hadiratnya. Tahu nggak? Bear the fruit in grief. Apa tuh bahasanya? Anda berbuah dalam sakit. Waktu itu Kain keluar dari Taman Eden dan pergi ke Nod. Di sini dikatakan di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Nod artinya pengembara, pelarian. Kain artinya pencapaian, Bapak Ibu. Semua orang nih sekarang tuh lagi pencapaian. Ruko kita 1, pengen 2. Beli ayam goreng geprek, bikin 10 gini-gini. Semua lagi pencapaian. Gereja pun lagi pencapaian. How to protect, how to mobilize. How. Tetapi yang gawat ini ketika Nod, banyak orang yang ingin pergi lepas covering. Hai anak-anak muda, I tell you something the truth, okay?
If you go to the north, akan jadi apa keturunanmu ke depan. Ternyata orang tuh semua hanya undercover. Harus undercover. Lalu ayat ke-17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henoh. Ini bukan Henoh yang diangkat Tuhan, bukan, ini Henoh yang lain. Anak Kain. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henoh menurut nama anaknya. Apa salah mendirikan kota dengan nama anaknya? Enggak juga. Tetapi tahu nggak, kota itu dibangun di mana Tuhan mau itu jadi the spot of Eden, the spot of the presence. Makanya Tuhan membuat ingin supaya gereja dimanapun Anda berada, Anda, keluarga Anda dimanapun, Anda tinggal misalkan di red light district, jalan gang hantu misalkan, supaya nggak ada hantu-hantu di situ. You can be the agent of change. Agen perubahan. Bukan Anda dirubahkan. Benar nggak? Anda yang harus mengubahkan. Karena roh kita di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini kan. Nah di sini apa salahnya dengan Henoh? Ketika saya pelajari di sini, saya buka buku-buku tebal saya yang dulu, sekarang udah gak laku tuh buku-buku kayak begitu. Tetapi kata staf saya, jangan Pak itu jadi museum nanti ke depan jadi mahal semua. Oh iya benar juga. Aku lihat buku-buku tebal gini sejarah Henoh ngebangun kota tuh seperti gini. Ternyata pakai teknologi dengan spirit melawan Tuhan. Jadi membangun kota dengan perlawanan kepada Tuhan. Bagi Henoh, terus ya, bagi Henoh lahirlah Irad dan Irad memperanakan Mehujael dan Mehujael memperanakan Metusael, Metusael memperanakan Lameh. Lameh mengambil istri 2 orang, poligami pertama. Poligami pertama itu Lameh di dalam Alkitab. Lameh mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zilah. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Itu orang Beduin, nomaden. Maksudnya gimana sih? In the coast, roh in the coast. Ada air di situ, selama ada air di situ, kalau enggak dia move. Fatherless. Yang tinggal di Semarang jangan punya roh in the coast. Gak ada yang amin. Kalian harus terima berkat dari kota ini dan kalian ini rumahmu. Amin. You have to change, otherwise your city will change you. Di sini dikatakan nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak bagi semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ini mulai tradisi dibangun. Adat budaya. Zila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Lihat, iron. Iron itu dipakai apa? Besi sekarang. Robot. Makanya generasi sekarang disebut adalah generasi iron and clay, itu generasi robotik yang gak bisa bersatu. Tetapi spirit apa di situ? Marvel. Spirit apa itu? Kekuatan luar angkasa. Coba tanya anak-anak kecil sekarang. Who is your hero? Spider-Man. Spider-Man spiritnya dari Tuhan bukan? Itu dari binatang, beast. Dari binatang kan. Dan Anda lepas semua main game semua. Supaya di meja makan biar repe dan kita makan enak dan dia tenang. Makanya saya katakan ke keluarga-keluarga, yuk outing, outing sekarang, outing.
Dan kalau bisa ada hamba-hamba Tuhan yang coba dalam sebulan itu berapa kali, berapa hari, berapa jam lepas dari gadget. Saya tadi subuh nih baca Alkitab dari sini dengan dari sini beda. Dari sini selalu, Pak penting cepat balas gini. Saya langsung move, dari ayat langsung move ke situ balas dulu. Apalagi kalau Anda memenangkan hadiah satu mobil BMW. Oh langsung firman Tuhan lupa deh kita. Tapi orang Semarang kan suci-suci semua kan. Ayat 22, Sila juga melahirkan anak yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi, adik perempuan Tubal Kain ialah Nahama. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu. Ke yayang-yayangnya ini nih. Bukan satu yayang. Ini makhluk paling kurang ajar. Sama dengan generasi metaverse ke depan nih. Apa yang dia ngomong? Ada dan Zillah, dengarkanlah suaraku yayang-yayang itu. Hei istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataan ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Kain membunuh satu orang adiknya. Dan ini juga pasti saudara-saudaranya. Dia Lameh membunuh dua orang. Lalu Kain itu hanya dihukum. Nah ya dapat hukuman. Free will dia pergi ke Not. Gak mau back to the presence. Kembali kepada hadirat Tuhan. Tetapi Lameh ini kurang ajarnya apa? Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat. Maka Lameh 77 kali lipat. Yang bicara seperti ini adalah Yesus kembali kalau mengampuni orang 70 kali 7 kali lipat. Tapi di sini biarin gua dihukum tanpa terampunkan. Kita lihat di sini generasi Kain habis sampai di sini. Tidak dikenang lagi. Adam, Kain, Henoh, Irad, Mehujael, Metusael, Lameh, Yebal, Yubal, dan Tubal. Tapi kita lihat keturunan daripada berikutnya Adam di dalam ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki namanya Set. Set artinya kompensasi. Kompensasi. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak itu dinamainya Enos. Dan pada waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Ada dua definisi di dalam ayat ini yang pertama adalah Enos memanggil nama Tuhan. Tetapi sebetulnya di dalam versi Ibraninya dikatakan orang-orang memanggil, mengolokkan, bukan memanggil nama Tuhan. Mengolok-olok mengejek Tuhan, tapi Enos tidak. Akan muncul gelombang ke depan namanya Kristofobia. Apa itu? Orang Kristen akan dijauhin. Karena dianggap terlalu religius, terlalu fanatik. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Malah di Navy USA sekarang sudah dianggap orang Kristen itu virus. Coba bayangkan. Ini kita sedang ada dalam satu dunia, malah orang yang LGBTQ itu lebih dihormati. Nah, kita lihat Lameh ini umur 182 tahun. Seorang poligami pertama, pembunuh kedua. Tapi menghina Tuhannya luar biasa. Melawan Tuhan. Kita memasuki revolusi 4.0 sekarang. Apapun you can do, whatever you want to do.
Anda bisa kritik pengkhotbah langsung masuk YouTube. Anda kritik, komentarin itu langsung. Bully itu langsung. Tetapi lihat, itu roh apa? Roh apa itu di balik itu? Kalau menghujat hamba Tuhan berarti menghujat Tuhan. Saya ini orang yang sering belusukan ya. Ke daerah-daerah, sama lah Pak Victor juga begitu ya. Saya kadang melihat kasihan mereka. Kadang suka gimana tapi aduh. Kadang saya ini diajar hidup juga sekarang tuh aduh whatever I have. Aku cuman punya segini-gininya, udah gua nggak bicara perpuluhan lagi nih. Whatever I have in hand, I give it to you. Aku berikan. Ternyata itu adalah hukum, itu nilai, itu adalah investasi. Dan itu adalah karakter daripada yang Tuhan mau. Kenapa? Karena sekarang kita lihat fellowship and relationship itu semakin renggang sekarang. Orang menjadi selfish, self-centered, tidak memikirkan orang lain. Nah, kita lihat ada juga tren namanya FOMO. Apa itu? Fear of missing out. Takut ketinggalan. Jadi seringkali kita terima berita langsung forward. Itu mah tahun 80-an, ngaco, salah gini. Aduh maaf ya, maaf tapi racun udah kemana-mana. Nggak diuji lagi. Seringkali kita nebarkan hoax kemana-mana sehingga itu doakan. Kata saya doakan gimana? Doakannya juga pokok doanya juga salah gitu kan. Aku penggerak doa jadi aku tahu dunia pendoa, oke? Kenapa kalian perang terus? Karena tukang perang. Kalau nggak tepat perangnya dia perangin teman sendiri. Makanya harus berhati Tuhan itu apa? Enos itu memanggil nama Tuhan, cry out to the Lord. Jadi kita tidak diisukan oleh berita tetapi hati Tuhan. Saya kalau pergi ke satu kota, saya selalu di pesawat aja udah ngomong, Tuhan berikan hatimu untukku Tuhan. Sehingga begitu dijemput. Gereja kami gini, gereja itu enggak. Gereja gini. Udah dikotomi nih. Yang mana harus ditengking, yang mana harus dielus-elus. Tetapi saya ini harus berhati Tuhan. Tuhan berikan aku hati yang mengasihi kota itu tanpa syarat. Aku datang gak cari berkat Tuhan. Aku ingin dipakai supaya ada revival di kota itu. Pernah satu saat saya sekitar 12 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu. Saya pergi satu kota namanya Toowoomba di Australia. Saya ketika pergi ke sana, saya 2 kali pergi ke sana. Itu kota yang hancur banget dan kota itu kriminal. Jadi setiap jam tuh ada pembunuhan. Jadi kalau orang gak boleh jalan di pinggir jalan, apalagi kalau perempuan, gak boleh lah, sendiri tuh gak boleh gitu kan. Nah, lalu kata saya, wah gimana ayo kita ngumpul. Ngumpul di satu gereja kecil waktu itu. Dan kami waktu itu menangis, mengerang-ngerang di hadapan Tuhan. Sampai, berikan kami kota ini, gini-gini. Terus Tuhan ngomong gini, oke, siapa yang jadi dewan musyawarah kota, penatua sekota. Ada 5 orang, 5 orang pergi ke wali kota. Pergi ke wali kota, wali kotanya orang Itali. Pergi sini, what can we do for the city? Ini the most dangerous city in Australia. Tapi gereja ada di sini, kami malu melihat kota kami seperti ini. Kami akan doa keliling, kami akan merawat gini-gini kami. Lalu dia membentuk namanya Dewan Penatua Sekota dan bekerja sama dengan wali kota itu. Doa puasa, kenceng doa puasa. Tapi juga harus juga siapa yang mau memuridkan para preman. Menenteremkan supaya hatinya berbalik, yang drug dealer gitu gimana.
Terus sampah-sampah, apakah dalam nama Yesus sampah hilang. Emang Tuhan jadi tukang sampah bawa gerobak gitu. We must do something for the city. Dan akhirnya apa? 4-5 tahun kemudian, dan kalau Anda pergi ke sana, the most beautiful city. Kenapa? Itu disebutnya the city in the garden. Karena apa tuh, taman-tamannya itu bunga-bunga itu banyak. Jadi kayak kota di dalam taman bunga. Apalagi orang Italia jadi wali kotanya kan lagi juga bisa menata kotanya bagus sekali. Wow. Lalu bukan soal itu. Kriminalitas zero, pembunuhan sekarang. Kalau kehadiran anak Tuhan itu peace, ada shalom dimanapun kita berada. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, jangan seperti di Brasil, saya di Rio de Janeiro, waktu itu saya jalan-jalan. Itu negara Kristen, itu bonus demografi yang gagal tuh. Hati-hati dengan Indonesia. Indonesia sedang, bonus demografi itu cuma sekali dalam seumur hidup tuh ya. Dan Indonesia sedang menuju bonus demografi. Saya waktu itu jalan-jalan di pantai Copacabana. Saya jalan sendiri karena di depan hotel saya ditangkap polisi. Ditangkap polisi. Saya digiring ke kantor polisi. Ngomong bahasa Portugal, saya bahasa roh. Waduh, gak ngerti ini gimana gitu kan. What's wrong with me? What's wrong with me? Gitu kan. Terus udah sekian lama ada turis yang bisa bahasa Inggris. Kayak. Terus ditanya, jadi diterjemahkan. Apa salah saya jalan di situ? Enggak salah, Anda salahnya jalan sendiri. Kata saya, salahnya kenapa? Di sini penjahat semua. Hah, penjahat semua? Jadi gua lihat lu penjahat bukan? Kamu gak boleh jalan sendiri, mesti 5 orang berjalan di sini. Kata saya, kan ada patung Yesus tertinggi di dunia. Tahu gak patung Yesus tertinggi di dunia ada di situ. Ngeliat terus tuh. Di Indonesia, di kantong-kantong Kristen pengen bikin patung-patung tertinggi lagi di Samosir, buat lagi di Toraja bikin lagi. Itu patung ngejaga kota. Yang jaga kota. Anda semua. Terus saya dilarang pergi ke kampung di kota itu, kayak di kota itu kan ada kampung-kampung kumuhnya gitu. Namanya favela nulisnya. Terus saya dilarang, I want to go there. Oke, tempat kumuh. Tempat kumuhnya ya kumuh, kalau saya chat begini kan bagus juga, ada salib banyak gitu kan. Karena di mayoritas gereja gitu. Mayoritas pergi ibadah semangatnya luar biasa. Ibadah gak bisa 2 jam, bisa 4 jam di sana tuh. Worshipnya aja bisa 2-3 jam tuh. Hebat gitu. Kata saya mau pergi ke favela ini. No, please, no. Oh, no. Kenapa? Kalau lu gak berani, gua sendiri. Danger, kata saya, how danger? Berapa jahatnya, berapa evil gitu. Ternyata ketika saya pergi ke sana, saya pikir ya kumuh lah biasa. Terus saya pakai HP, saya lihat anak-anak muda berkerumun begini. Saya shoot. Wah, marah mereka, ngejar, ngelempar batu gini-gini. Loh, kata saya, salah apa saya ini nih? No, di sini dangerous. Mereka nggak mau, mereka pengedar narkoba semua. Oh my God, mereka masih kecil, kata saya, mereka masih kecil. Umur 9 sudah jadi pengedar narkoba. Prostitusi umur 11, 12, 13. Kata saya, ini gereja ada di mana-mana, salib ada di mana-mana. What's wrong? Kota kita dibangun atas nama apa? Nah, set itu kita lihat kompensasi di keturunan yang abadi setelah itu. 10 generasi dari Adam sampai Nuh. Nuh menyelamatkan keluarganya. Tapi the rest memiliki roh Kain. 10 generasi dari Sem, anak Nuh itu sampai ke Abraham. Dan setelahnya ada keturunan Daud, Yesus dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini Yudas. Yudas itu kan cuma
satu pasal. Ayat 11. Yudas ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair lalu berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah dan pohon. Nah, menghasilkan buah itu maksudnya apa? Anak. Buah itu anak. Keturunan. Ini bukan soal Anda terima Yesus, diselamatkan, dulu gak terima Yesus, sekarang diselamatkan masuk surga, bukan gak sekedar segitu doang. Where is the fruit? Nah, pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Kenapa Tuhan berbicara mengenai akar? Karena setiap orang punya akar. Akar. Ini kalau nggak diselesaikan maka ini kan turun-temurun. Saya lahir dari keluarga yang poligami. Dari papa, encek lah, kungkung apa segala macam. Dan selalu kawin cerai. Sampai satu saat, yuk kumpulin orang-orang. Keluarga besarmu. Saya ini anak bungsu, oh my God, anak bungsu. Dan saya kumpulkan di satu restoran. Saya katakan begini, keluarga Panji harus termulia, harus dikenal orang jadi baik. I'm struggle dengan keluargaku ini, malu. Terus saya ngomong begini, saya traktir tuh satu restoran. Saya katakan aku anak terkecil di sini, aku minta maaf, dosaku banyak di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga-keluarga, tante, keponakan, sepupu nih semua. Aku mau cabut akar keluarga Panji supaya keluarga yang baik, benar, memuliakan Tuhan, bukan sekedar Kristen tok. Padahal papa kita juga majelis gereja dulunya. Aku yang paling berdosa di hadapan kalian semua. Saya katakan saya langsung di restoran tuh ada panggung kecil gitu kan, tempat kawinan juga kan gitu kan. Jadi aku nangis di situ. Mulai ciciku datang. Daniel, bukan kamu yang salah, aku yang paling salah. Nah, semua jadi pada datang. Jadi makan jadi gak enak, puji Tuhan, jadi bayarnya gak banyak. Nah, itu di situ stop dari poligami. Stop dari perlawanan kepada Tuhan. Stop dari hajar satu dan yang lain. Stop dari ribut. Suami istri menyalahkan anak, menyalahkan orang tua. Orang tua goblok, anak model apa ini, anak siapa ini. Udah tahu anak dia. Gobloknya kayak apa. Sejak itu reda semua. Siapa yang mau memanggil nama Tuhan sekarang? Jangan dipikir ini dosa kecil, dosa besar. Ini menentukan masa depan. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Ayat 13. Dan mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Maksudnya kekelaman selama-lamanya dihabisin. Akhir zaman ini kan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Mari kita pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu sekalian. Bukan sekedar ibadah rajin, bukan. Covenant, aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Amin. Ini soal kehidupan ke depan ada di tangan kita. How is your city? How is your people surrounded? Bagaimana di komunitasmu, di kampusmu, universitasmu. Sekarang banyak anak-anak yang gemar cutting. Apa itu cutting? Cutting himself, themselves. With the stones, itu legion namanya, setan legion. Mereka hanya melukai diri sendiri dan senang melihat darah itu. Oh my God. Apakah salah dia? Bukan, orang tuanya.
Tahu nggak kalau saya melayani orang-orang anak-anak seperti itu? Yang pertama mereka jerit-jerit, ngamuk. I hate my father. Aku peluk dia. Atas nama Bapakku aku minta ampun ya, minta maaf. Mereka hanya cuma perlu pelukan. Gak perlu khotbah panjang kayak begini, susah-susah. You just sit down with the people. Duduk bareng dengan mereka. Pernah saya di alun-alun Bandung, gak apa-apa kesaksian. Sedikit lagi saya close ya. Okay. Saya pikir saya lahir di kota Bandung tapi I never fall in love with Bandung City. Dulu kalau Bandung tuh di kota Bandung ada tanaman bagus, terus ada lampu bagus, saya ketepel. Dan karena saya ini pro Persib, kalau Persija datang habis deh. Itu sepak bola sampai begitu tuh. Pokoknya kalau nih Jakarta, gue lemparin batu tuh mobil. Sampai begitunya, jadi haters. Kristen, rajin sekolah minggu, saya ibadah rajin. Tapi perilaku loh. Free will tuh gimana tuh? Karakter tuh gimana tuh? Wah, saya sudah ini jadi proses perubahan tuh terus menerus. Sampai udah tua begini juga masih terus dirubah terus gitu. Saya duduk di alun-alun kota Bandung, ada masjid besar. Gak pernah seumur umur saya duduk di sini karena ada kursi-kursi. Sama Pak Ridwan Kamil kan dipasang kursi-kursi di situ di pinggir jalan. Dulu kalau gitu, saya rusak. Saya orangnya juga. Saya duduk di situ. Saya ngelihat orang yang jumahan, saya nangis. Aku mengasihi mereka. Aku gak pernah begitu loh. Tahu gak nama saya itu Daniel Hasanuddin Panji. Oh, I hate my name, you know. Kok babe gua kasih nama kayak begini jeleknya minta ampun. Lalu saya ketika duduk di situ ada suara. Do you love your city? Trying to berusaha. Dan Tuhan ngomong gini, start to fall in love with your city. Oke. Aku duduk di situ, terus aku pindah. Duduknya ada kursi panjang begitu. Ada yang bawa gitar, pakai akar bahar, kanting, rantai. Aku duduk di sana. Teh botol 2. Kacang rebus. Kalau dulu saya mikir saya tuh siapa, hamba Tuhan men. Kalau ada jemaat lewat di situ apa gue gak lagi derajat gue lagi nanti gimana gitu. Hah? Duduk sama gelandangan lagi. Di alun-alun lagi, perempatan lagi. Lalu aku ngomong gini, basah sudah Kang. Minum Kang. Cuman gitu doang. Kurang ajar kata saya. Dulu kan saya emosional, saya ini anak berandalan gitu kan. Terus, minum, minum. Kacang. Namanya siapa? Silitonga. Silitonga. Sugante Rahmat, kumaha gitunya. Makanya saya sebut Kang dengan Silitonga. Terus udah gitu, minum. Ya berarti orang Batak ya. Iya.
Kok di sini tinggal di mana? Tuh, situ. Situ di mana? Itu di bawah kolong meja. Oh, di situ. Terus, kamu udah lama di sini? Lumayan. Terus, aku katakan, aku mengasihi kamu ya. Konyol. Terus saya ngelihat ini ada salib di sini. Tato. Tatonya kan banyak. Saya ngelihat tato kecil. Kamu Kristen ya? Dulu gue benci orang Kristen. Tuh gereja, tuh gereja. Gereja gue juga, gereja ditunjuk gitu. Sama mulutnya. Aduh udah segini nih. Gue mau baik-baik. Terus kamu tahu gak bahwa Tuhan tuh cinta kamu? Iya aku tahu. Ternyata kamu perempuan. Perempuan ternyata gue peluk-peluk lagi. Jadi kata saya Tuhan Yesus tuh cinta kamu tahu gak? Apa buktinya Tuhan Yesus cinta gue? Gue udah terbuang, gak ada orang perhatiin gue. Apa buktinya? Coba kalau ditanya gitu Anda garuk-garuk. Apa yang buktinya? Mana awan? Nah, kan pendoa kan awan. Aduh tuh awan berbentuk salib kayak gitu. Nongol gitu kan. Gak ada tanda-tanda di sini. Lalu saya katakan tandanya. Aku di sini. Emang aku banyak waktu duduk sama kamu. Aku disuruh Tuhan duduk di sini. Kamu udah makan belum? Udah. Pokoknya Tuhan mau mengasihi kamu ya. Kalau aku gak digiring sama Tuhan, gue gak mau duduk sama kamu. Gue juga seorang pendeta. Mulai ngelihat dia. Pendeta. Mana pendeta? Mana pendeta yang perhatiin gue? Gua ini udah lagi ancur-ancuran lagi. Ini kan terpaksa juga kan. Enggak tulus gitu kan. Terus aku peluk dia. Aku boleh gak gue doain? Boleh. Didoain nangis. Nangis. Nangisnya kayak cowok lagi. Udah gitu. Ternyata rombongan berlari. Ketatoan semua. Dia apain nih? Ternyata dia ketua Jagernya di alun-alun di Bandung. Dia apain itu? Gini. Gue gak ngapa-ngapain. Gue cuma doain dia. Tapi nangis begini loh. Gini. Kata saya, it's okay, tenang. Terus dia, enggak. Dia pendeta yang baik. Baru jujur dia pendeta yang baik tuh kan. Tahu gak sejak itu dia udah gak ada di situ lagi. Dia udah jadi pelayan gereja. What is the impact? Apa pengaruh? Kalau kita gak mengosongkan diri memikul salib. You just do for yourself. Harus ada enos yang memanggil nama Tuhan. Gak kurang kita ibadah kan? Gak kurang kita dengar khotbah kan? But the city is calling you. The nation is calling you. Kita harus ciptakan keturunan bersama dengan semua komunitasnya itu. Cry out kepada Tuhan. Kalau kemarin saya pergi ke ground zero, mari kita temukan ground zero kita. Siang hari ini, cry out Tuhan, ini aku, pakai aku Tuhan. Bukankah Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, eklesiaku. Apa yang kamu ikat di bumi ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi ini terlepas di sorga. I give you the keys, aku memberikan kamu kunci kerajaan sorga.
Siapa yang percaya bahwa kita ini adalah pemegang kunci itu? Kau mau berdiri untuk Semarang. Kau mau berdiri untuk Nusantara, untuk Indonesia. Dengar, ada trumpet call pada siang hari ini. Trumpet call. Merecall kita kembali. Oke, setelah 2 tahun pandemi. This is the time to wake up. This is the time to wake up. Bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, katakan ini hidupku Tuhan. Ora pasekeda para lama syanda para lama sikir. Lupakan roh mengasihani diri sendiri. Lupakan segala sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Mesbah bukan untuk kepentingan sendiri. Tetapi mesbah dibangun untuk menyelamatkan seluruh dunia ini. Oh Lord, mungkin kegedeannya ketika saya ngomong begini. Di kereta api, Tuhan, what do you want for Semarang? Apa sih Tuhan? Yang khotbah mah banyak. Apakah mereka cari khotbah yang lain? Tuhan ingin mencium bau harum Semarang for the world. Amin. Oh, gede amat. Aku gak sanggup nyampein ini kayak narsis gitu. Tapi Tuhan kita tetap Tuhan. Yesus berbicara kepada Petrus hanya di Kades Barnea. Tapi bagaimana Petrus ini juga bisa jadi paus pertama Katolik. Mari angkat tanganmu, berseru kepada dia, buka mulut. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Apapun talentamu, kau bukan hanya ditentukan dalam ibadahmu saja, tapi kau menentukan masa depanmu. Masa depan keturunanmu ke depan. Mari berseru, 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 berseru. Ora basyanda barala. Engkau bukan hidup untuk dirimu sendiri. Engkau sedang ditunggu oleh orang lain. Engkau sedang ditunggu oleh bangsa-bangsa. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Naikkan pujian ini. Biarkan ini menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Ketika saya bertanya kepada board, what is the goal daripada WPA ini? Hanya doa, another celebration. Mereka ngomong no. Kami minta sama Tuhan 1 miliar jiwa. Dan kita akan adopsi suku-suku. Suku-suku yang terabaikan. Anda berdiri di hadapan ini, di hadapan Tuhan saat ini seperti mesbah di hadapan Tuhan.
Ada suku Tionghoa, suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, suku apalagi di sini Manado. Mau nggak engkau bawa sukumu? Ketika menyanyikan lagu ini, biarlah ini menjadi bau harum, bukan sekedar kedengar enak gitu suara, bukan, tapi ini korban. Bawa keluargamu di hadapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Penuhi mesbah ini dengan bau-bau harum di hadapan Tuhan. To the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Yes. Sing hallelujah to the Lord. Amen. Amen. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Yes, sekali lagi. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Dengan segenap suara kita, dengan segenap tenaga kita. Amin. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Taruh tangan kanan kita di dada kita. Saya mendengar nyanyian-nyanyian baru sekarang. Wow, indah sekali. Indah banget. Tuhan sangat disenangkan, sangat disenangkan. Yang Tuhan butuh korban sekarang. Korban, sacrifice, worship itu bukan sekedar bunyi-bunyian, korban. Akan ada nyanyian-nyanyian baru. Yuk puji dia, sembah dia. Saya merasa, ini malaikat-malaikat yang bernyanyi bersama dengan kita. Ayo worship, nyanyian baru.
Tuhan akan memberikan struktur-struktur yang baru. Tuhan akan berikan kemampuan kepada engkau untuk membangun ekosistem yang baru. Platform berdasarkan kerajaan Allah. Cikira baralamu. Jangan takut terhadap keadaan. Karena aku akan berperang. Aku akan berperan. Aku adalah Allah atas segala zaman. Di dalam setiap musim, aku akan memberikan hati yang baru kepada engkau. Aku akan memberikan jubah yang baru. Aku akan curahkan anggur yang baru kepada engkau. Ciptakan choir yang engkau akan bernyanyi ya di hadapan raja-raja, di hadapan pembesar-pembesar. Kau akan diberikan oleh Tuhan strategic warfare yang jitu di dalam worship. Terima ini pengurapan ini, terima. Shikididididididididi. Yes. Urapasyanda papa. Tuhan katakan yang lalu, yang dulu sudah berlalu, tetapi yang baru sedang datang. Akan muncul dari kota ini. Inovasi yang mendunia.
Grup-grup yang berinovasi dengan skala dunia. Start from the small, Tuhan katakan. Setia dalam perkara kecil. Yes. Saya melihat ada jubah besar turun. Terima. Ini jubah korporat sedang turun di tempat ini. Para orang tua, serahkan anakmu, sebut anakmu itu di hadapan Tuhan saat ini. Mereka akan dipakai oleh Tuhan, akan ada gelombang. Ini bonus demografi yang luar biasa yang Tuhan akan pakai. Sebut anak cucumu di hadapan Tuhan saat ini. Serahkan kepada Tuhan. Seringkali para orang tua engkau ingin membuat mereka pintar, membuat mereka jenius. Tuhan katakan, serahkan hanya kepadaku, karena masa depannya ada di tanganku. Pura para lapaseke pura para lapasiki pura para lapasana. Terima kasih Tuhan.